Halo semuanya, kali ini kita akan membahas salah satu reguler, yaitu Posenkal Laure. Dia adalah seorang reguler dan wave controller berbakat dari keluarga Eurasia. Ia suka tidur dan pergi kemana-mana dengan selimut dan bantalnya. Meskipun ia pemalas, ia adalah wave controller yang luar biasa, yang mampu melepaskan ledakan jarak jauh yang kuat. Dia adalah seorang laki-laki dengan tinggi 185 cm berambut hitam. Dari data book, dia berasal dari salah satu 10 keluarga besar, yaitu keluarga Eurasia. Laure kemungkinan berasal dari cabang keluarga Eurasia yang anggotanya suka tidur dan berbakat dalam mengendalikan Shinsu. Laure terinspirasi oleh saudara perempuan Shiyu yang seperti Laure membawa selimutnya kemana-mana dan tidak bisa tidur tanpanya. Nama lengkapnya kemungkinan besar adalah Eurasia Posenka Laure. Dari semua reguler yang kita lihat sejauh ini, Laure memiliki kemampuan manajemen Shinsu terbaik. Laure adalah reguler yang memiliki kemampuan hebat dalam hal mengetahui dan mengendalikan Shinsu. Tentu saja karena dia tidur sepanjang waktu. Dia tidak terlalu sering muncul. Untuk dibandingkan dengan Bam melalui bakat Bam yang tak tertandingi, dia menggunakan keterampilan dan metode yang kuat untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Sedangkan Laure adalah veteran berpengalaman yang akan memanipulasi Shinsu sesuai situasi. Untuk menyatakan dalam istilah posisi, mengatakan Bam adalah seorang nelayan dan Laure adalah pengendali Shinsu tradisional akan lebih tepat. Laure adalah individu yang tampak seperti manusia normal dengan rambut hijau tua dan mata hijau. Ia cenderung mengenakan jaket biru dan celana abu-abu. Laure sangatlah pemalas dan akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk tidur. Ia berkeliling dengan selimut dan terlalu malas untuk berjalan, dan malah menggunakan Shinsu untuk melayang. Dia suka bantalnya, seperti reaksinya saat Bam menemukannya. Dia hanya peduli dengan ujiannya, tetapi bersedia menggunakan kekuatannya untuk membantunya melewatinya, asalkan dia bisa tidur setelahnya. Meskipun tidak terlalu kentara, Laure memang menaruh minat pada Bam karena bakatnya yang luar biasa selama ujian posisi. Ia juga memiliki sedikit keinginan untuk mencari tantangan. Meskipun ia pemalas, ketika anak jahat mengungkapkan kekuatan Grand Appeal setelah Crown Game, ia ingin terus melawannya dan harus diseret oleh teman-temannya. Laure muncul di lantai 2 bersama semua reguler lainnya. Ia lulus ujian pertama dan bekerja sama dengan Ho dan juga Serena Rine. Ia berhasil melewati penghalang dengan cukup mudah dan merasa lelah dengan ujian pintu dan hanya membuka pintu acak setelah lulus ujian. Dalam Crown Game, ia tampak setengah tertidur, tetapi sebenarnya dia telah membuat rencana dengan timnya. Pada saat yang tepat, dia menyerang tim di tahta dengan Shinsunya dan dengan mudahnya menghancurkan Shibisu dan juga Hats. Dia berhasil mengenai anak jahat dengan ledakan dan menyuruhnya menyerahkan mahkotanya. Tetapi dia memutuskan untuk melawan dan menyalakan Grand Apple-nya, menghancurkan segalanya dalam prosesnya. Laure cukup kesal setelahnya dan ingin mencoba lagi untuk mendapatkan mahkota. Tetapi rekan satu timnya menariknya kembali, mengatakan bahwa dia akan gila jika melawan sesuatu yang sekuat itu. Dia ditugaskan sebagai pengendali gelombang dan menjadi unggulan pertama. Dia tampak tidak memperhatikan pelajaran di kelas. Tetapi ketika Bam menemukan bantalnya yang hilang, dia setuju untuk mengajarinya menggunakan Shinsu. Dia kemudian dimasukkan ke tim A untuk ujian Hide and Seek. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur dan memegang tanda-tanda yang menyuruh orang-orang untuk diam. Namun ketika tampaknya mereka hampir menang, dia dan Kun berbicara dengan Quan, dan Laure meledakkan Quan ke pintu keluar untuk menangkap anak jahat sebelum dia bisa keluar, menyebabkan tim mereka kalah. Ini semua adalah bagian dari rencana Kun. Dia kemudian mengangkat plakat-plakat kasar di belakang Shibisu, sementara Shibisu menyesali kekalahan tim mereka, menyebabkan Shibisu mencoba menendangnya. Dia berpartisipasi dalam ujian ikan terendam bersama yang lain, di mana dia menggunakan ledakan Shinsunya untuk memaksa anjing menyerang cacing. Dia menemukan energi untuk melakukan ini ketika Hong Chunhwa dan Sunwo Nare menyandra bantalnya. Dia kemudian pergi tidur, hanya untuk diganggu oleh sepasang ranker dari Wolkeisong.
Laure terlihat beberapa kali di season 2 saat berpergian dengan tim Shibisu. Dia muncul kembali di lantai 30 untuk pertempuran bengkel. Dia pemalas seperti biasanya. Dia terlihat digendong dengan selimut seperti ransel. Dia meledakkan Shinsu melalui dinding selama serangan terhadap tim Fook untuk mengalihkan perhatian Yuto. Laure kemudian dipanggil ke turnamen pengembangan di workshop battle. Rak membawanya ke item shop dan menggigitnya, yang memaksanya untuk bangun dan melihat peta. Laure langsung melihat Medina yang tersembunyi di kepala peta dan menggunakan Shinsu untuk mengganggunya dan memaksanya keluar dari tubuh peta. Setelah itu, Laure dengan enggan bergabung dalam pertarungan melawan peta. Lalu di season 2 di arc kereta neraka, Laure terlihat diikat di punggung Hatsu saat tim Shibisu terlihat. Laure terlihat sebentar mengeluh bahwa ia tidak suka kebisingan saat Andorsi memperhatikan kedatangan beberapa reguler yang menarik. Lalu di arc di stasiun pemburu nama, ia tampaknya tidak melakukan banyak hal selama aktivitas timnya di stasiun pemburu nama, tetapi mengeluh kelelahan setelah acara berakhir. Lalu untuk kekuatan dan kemampuannya, Laure gayanya sebagai pengendali Shinsu bersifat konvensional. Keterampilan deduktif atau penalaran, meskipun kemampuan kognitifnya belum ditekankan, Laure telah menunjukkan beberapa kemahiran dalam berpikir ke depan. Lalu kemampuan selanjutnya adalah kontrol Shinsu. Laure telah dikenal dan telah menunjukkan dirinya sebagai salah satu manipulator Shinsu terhebat meskipun ia masih seorang reguler. Ia mengalahkan semua rekannya dan memiliki kemampuan hebat dalam hal mengetahui dan mengendalikan Shinsu dari semua reguler yang terlihat. Laure memiliki kemampuan manajemen Shinsu terbaik dan paling efisien. Dengan kemampuannya, ia telah mampu mencapai berbagai prestasi dan efek akan memanipulasi Shinsu sesuai dengan situasi yang ada. Lalu kemampuannya membaca Shinsu. Seperti yang dikatakan Ren, dia adalah tipe yang membaca Shinsu saat tidur. Dia mampu membaca aliran Shinsu di dalam diri orang. Dengan melakukan ini, dia mampu melihat para parasit biasa bernama Medina yang tersembunyi di dalam otak Peta. Peta bukanlah seorang parasit biasa, jadi dia menanam Medina di otaknya untuk melanggar aturan menara. Laure mampu melihatnya dengan melihat bagaimana Shinsu mengalir secara berbeda di dalam otak Peta. Lalu kemampuannya terbang atau melayang. Laure dapat melayangkan dirinya di langit dengan kendali Shinsu-nya. Hal ini sangat jarang dilakukan oleh reguler dan hanya ranker yang dapat terbang mampu sepanjang waktu. Tidak hanya itu, Laure juga dapat membawa beberapa orang lain bersamanya. Ratusan meter dari tanah menggunakan Shinsu dan juga terbang dengan kecepatan tinggi. Gelombang Shinsu yang kuat. Laure dapat memusatkan sejumlah besar Shinsu menjadi gelombang dahsyat yang dapat digunakan untuk menyerang. Gelombang pertama terlihat saat melawan anak jahat dan saat membuat terowongan selama ujian perburuan ikan terendam. Lalu kemampuan selanjutnya adalah gaya Eurasia. Shinsu teknik manipulasi. Teriakan air yang menusuk. Shinsu ini rupanya adalah teknik keluarga Eurasia. Dia menggunakannya untuk mengiris salah satu kaki senjata pengapian peta. Lalu kemampuan terakhir adalah pembuatan perisai. Saat bertarung melawan peta, Laure mampu memblokir ledakannya dengan perisai melingkar besar dari Shinsu. Lalu hubungan Laure dengan teman-temannya. Hubungan Laure dengan Bam sangatlah baik. Mereka berdua adalah wave controller yang sangat hebat. Laure cukup segan dan cukup takjub dengan kemampuan pengendalian Shinsu milik Bam. Karena tak sembarang orang bagi Laure dapat menekan Shinsu sebaik Bam untuk para reguler. Lalu hubungannya dengan Hats. Sebagai seorang support dari pertarungan jarak jauh, sepertinya wave controller yang dimiliki oleh Laure adalah yang sangat baik untuk membantu para scout dan juga para fisherman di depan. Hal itu mungkin memudahkan dari tim Shibisu saat Laure berada di dekatnya, karena pertarungan jarak dekat seperti fisherman maupun scout membutuhkan support yang baik dari Laure. Hal itulah yang menjadikan Hats sebagai salah satu fisherman terbaik di regular ranking A saat ini. Lalu hubungannya dengan Shibisu. Hubungan mereka sangat baik, karena Shibisu adalah ketua dan sekaligus pemimpin dari tim ini. Laure hanya cukup mengikuti perintahnya saja. Kemudian hubungannya dengan Kun. Hubungannya dengan Kun cukup baik. Kun sering memanfaatkan Laure untuk keadaan genting. Karena kemampuan pengendalian Shinsu Laure sangat baik, hal itulah yang membuat Kun sangat suka pada Laure.
Lalu hubungannya dengan anak dan juga Endorsi. Terlihat Laure tidak begitu dekat dengan mereka, bukan karena kemampuannya, tetapi karena mereka berdua adalah orang yang suka berisik. Hal itu mungkin membuat Laure tidak cukup nyaman karena dia suka tidur. Lalu yang terakhir hubungannya dengan Rak. Mungkin hubungannya dengan Rak tidak begitu harmonis karena Rak sering mengganggunya, apalagi menggigitnya. Minggu depan kita akan membahas tentang petualangan Urek Mazino memasuki menara. Baiklah, sekian pembahasan kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di next video. Bye-bye.